Salam jumpa pembelajar di manapun kalian berada. Kali ini saya ingin berbagi mengenai teknik penulisan ilmiah dengan materi paradigma teknik penulisan ilmiah. Secara konsep dasar, penulisan ilmiah bertujuan untuk memecahkan suatu masalah atau permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Untuk sampai kepada sebuah karya tulis ilmiah, maka seseorang harus mengetahui terlebih dahulu aturan atau prosedur yang harus dipenuhi. Tulisan ilmiah biasanya merupakan hasil pelaporan dari sebuah penelitian atau pengamatan atau kajian ilmiah yang sudah dilakukan oleh penulis. Hal-hal yang terkait dengan teknik penulisan ilmiah. Yang pertama adalah penulisan. Tulisan adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan tulisan, karangan, dan pernyataan gagasan orang lain. Orang yang menyusun kembali hal-hal yang sudah dikemukakan tersebut disebut sebagai penulis. Lalu hal yang kedua adalah ilmiah. Ilmiah berarti bersifat ilmu atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Lalu yang ketiga, yaitu penelitian. Kata penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang mempunyai arti secara harfiah pencarian kembali. Jadi, di dalam teknik penulisan ilmiah, ketiga hal ini sangat penting, yaitu teknik menulis, lalu berpikir ilmiah, ya, melakukan prosedur ilmiah atau kaidah ilmiah sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah penelitian atau research, yaitu pencarian kembali. Menurut Klinger, research adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari satu proposi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Jadi mungkin nanti ada beberapa kajian teori mengenai penelitian, tapi di sini yang ditekankan adalah pencarian kembali. Bagaimana seorang penulis karya ilmiah melakukan pencarian kembali data-data tersebut secara sistematis, empiris, dan kritis. Lalu etika penulisan. Jadi sebelum kita memasuki teknik penulisan ilmiah, ada etika yang perlu dipatuhi. Etika ini terkait dengan norma atau standar atau perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya dan cara penulisan ilmiah. Dalam hal ini, yang dinilai bukanlah benar dan salah, tetapi adanya moralitas dan kode etik di dalam penulisan. Lalu, yang kedua, ciri dari tulisan ilmiah adalah bersifat orisinil, bebas dari fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, duplikasi, fragmentasi, atau salami, dan pelanggaran hak cipta atau isi. Jadi harus bebas dari hal-hal tersebut. Lalu selanjutnya, penulis harus dapat memastikan bahwa asal perolehan material atau sampel adalah legal, sesuai dengan standar prosedur dan etika baik terhadap manusia dan hewan, terkait perolehan data yang benar dan data diinterpretasikan secara objektif. Nah, ini bisa sangat
dilakukan oleh para peneliti atau para penulis ilmiah, namun dia melakukan hal-hal kecurangan, hal-hal yang kecurangan atau yang lainnya. Macam karya tulis ilmiah. Di sini, menurut Bailey S. tahun 2014, dia membagi beberapa kriteria atau tingkatan penulisan ilmiah. Dia juga menjelaskan bahwa the features of academic writing, there is considerable variation in the format of academic writing required by different schools and departments. Your teachers may give you guidelines or you should ask them that they want. But some general features apply to most formats. Jadi beberapa uh, institusi atau beberapa kampus, beberapa tempat ya departemen itu memiliki variasi atau format yang berbeda di dalam menulis karya ilmiah. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah notes. Notes ini merupakan tulisan, ya biasanya tulisan-tulisan kecil ya, yang dibuat secara ringkas oleh secara individu atau kelompok. Notes ini didasarkan topik yang dipilih oleh mahasiswa atau pelajar. Lalu ada report, yaitu lebih banyak daripada notes. The longest pieces of writing normally done by a student, 20,000 words, offer for a higher degree on a topic chosen by the student. Reports biasanya juga digunakan untuk hasil temuan di tugas yang digunakan oleh mahasiswa, dikerjakan lebih dari 2.000 kata. Biasanya report ini kalau di Indonesia disebut sebagai makalah. Lalu makalah atau hasil laporan kinerja atau hasil laporan observasi, hasil laporan dan lain-lain, banyak. Lalu ada project. Biasanya project ini terkait sama report ya. Report ini biasanya hasil dari project. Nah, a written record of the main point of a text or lecture for student personal use. Diberikan untuk merekam poin-poin apa yang dijelaskan oleh dosen untuk mahasiswanya. Ini disebut sebagai project. Project ini diberikan kepada mahasiswa untuk tugas ke lapangan, observasi, dan lain-lain. Lalu ada essay yang dijelaskan bahwa a term for any academic essay, report, presentation, or article. Ini disebut sebagai essay untuk beberapa academic essay, laporan, dan presentasi di dalam sebuah karya tulis. Lalu dissertation atau thesis yang biasanya juga digunakan untuk tugas akhir mahasiswa. Kalau di Indonesia ada istilah skripsi. Skripsi ini untuk S1, lalu S2 adalah tesis, S3 disebut disertasi. Lalu yang terakhir adalah paper, the most common type of written work with the title given by the teacher, normally 1,000 until 5,000 word. Jadi paper adalah hasil tulisan yang dikerjakan, biasanya dilakukan oleh guru ya, atau bisa juga dilakukan oleh student atau mahasiswa. Normalnya itu 1.000 sampai 5.000 kata, dan paper ini yang disebut sebagai makalah ilmiah. Tujuan dan kegunaan menurut Siti Aisyah tahun 2019, pada hakikatnya penulisan karya ilmiah pada mahasiswa bertujuan sebagai wahana melatih mengungkap pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya.
Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antar lembaga pendidikan dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Lalu untuk membuktikan potensi wahana ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Purpose of academic writing di sini yang pertama, to report on the piece of research the writer has conduct. Jadi tujuan dari penulisan ilmiah selain yang tadi dijelaskan bisa juga untuk sebagai laporan hasil penelitian. Lalu yang kedua, to discuss a subject of common interest and give the writer view. Untuk sebagai bahan diskusi yang menarik perhatian dari penulis. Jadi sebagai ajang interesting atau ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan apa yang dimiliki oleh penulis. Lalu, to answer a question the writer has been given or chosen. Sebagai untuk menjawab pertanyaan yang digagas atau dipilih oleh peneliti. Jadi ada permasalahan yang harus dijawab, lalu dilakukanlah penulisan ilmiah atau academic writing. Lalu untuk to synthesis research done by others on a topic. Untuk mensinergikan penelitian atau menggabungkan antara beberapa penelitian yang akan diangkat sebagai kajian keilmuan yang bisa diterapkan. Jadi bisa menggabungkan beberapa kajian keilmuan. Can you suggest any other reasons? Mungkin banyak sekali tujuan yang bisa kita gali dalam melakukan academic writing atau penulisan ilmiah. Lalu Cooper and Snyder tahun 2001 menjelaskan hal penting dari metode ilmiah atau scientific method. Yang pertama, observasi langsung terhadap fenomena atau direct observation of phenomena. Lalu yang kedua, variabel-variabel, metode-metode dan prosedur-prosedur penelitian didefinisikan dengan jelas. Lalu yang ketiga, hipotesis-hipotesis diuji secara empiris, lalu mempunyai kemampuan mengalahkan hipotesis saingan, lalu justifikasi kesimpulan secara statistik tidak secara bahasa, mempunyai proses membetulkan dirinya sendiri. Jadi ini adalah hal penting di dalam penulisan ilmiah. Lalu ciri-ciri metode ilmiah menurut Skaran, mempunyai tujuan yang jelas atau purposeness, kokoh, menunjukkan proses penelitian ilmiah dilakukan secara berhati-hati dengan tingkat keakurasian yang tinggi, dapat diuji atau testability, menunjukkan bahwa penelitian ilmiah dapat menguji hipotesis-hipotesis dengan pengujian statistik menggunakan data yang dikumpulkan. Dapat ditiru atau replicability, penelitian ilmiah dapat diulang dengan menggunakan data lain. Lalu, ketepatan dan keyakinan, precision and the confidence, ketepatan hasil penelitian tergantung dari keyakinan peneliti yang dapat diterima secara umum. Oleh karenanya, desain penelitian harus dibuat dengan tepat sehingga mendekati kenyataan atau precision dan dengan tingkat probabilitas keyakinan yang tinggi atau confidence. Lalu objectivity menunjukkan bahwa penelitian ilmiah memberikan hasil yang objektif dan tidak mempengaruhi subjektivitas peneliti. Lalu dapat digeneralisasikan atau generalizability, yaitu penelitian ilmiah dapat diulang dengan hasil yang konsisten dengan waktu, objek, dan situasi yang berbeda. Lalu sederhana,
Penelitian ilmiah mempunyai kesederhanaan, kemudahan dalam melaksanakan penelitiannya. Ini adalah ciri metode ilmiah. Selanjutnya, saya akan mengajak saudara untuk mengetahui bagaimana metode berpikir ilmiah. Di sini, yang pertama ada metode berpikir deduktif, yang mana berpikir deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesis, yakni jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya. Atau metode berpikir deduktif ini menurut Jujun Sumantri biasanya dilakukan oleh peneliti berdasarkan hal-hal yang umum lalu ditarik kesimpulan secara khusus. Nah, ini yang biasa disebut sebagai rasional. Lalu yang kedua, metode berpikir induktif, yaitu pada hakikatnya penelaran induksi adalah satu proses generalisasi, yakni berdasarkan hal-hal partikular yang diteliti oleh konklusi universal. Jadi, induktif adalah kebalikan dari deduktif, di mana induktif ini bersifat eksklusif, lalu ditarik secara universal, atau berpikir secara khusus ke umum. Lalu ada rasional, yang mana berpikir rasional adalah kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan yang berdasarkan atau yang memiliki dasar dan dapat dibenarkan atau didukung oleh data, aturan, dan logika. Berpikir rasional merupakan bagian dari berpikir ilmiah. Sangat berkaitan antara pola pikir deduktif dengan atau metode berpikir deduktif dengan berpikir rasional. Lalu yang terakhir adalah empiris atau berpikir empiris, ya bukti empiris juga data empiris yang disebut sebagai data empiris, bisa juga disebut sebagai indera pengalaman, pengetahuan empiris atau post teori ori adalah satu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan yang disebut sebagai cara berpikir empiris. Nah, dari keempat ini, ya metode berpikir ilmiah saling berkaitan satu sama lainnya dan bisa digunakan untuk membuat frame berpikir kita. Misalkan ada satu permasalahan di dalam kajian yang akan kita angkat, ya permasalahan yang kita angkat, kita bisa melihat dari frame deduktif yang mana secara universal terlebih dahulu, lalu kita ambil kesimpulan secara umum. Nah, tentunya hal ini harus didasarkan data. Data penarikan secara umum. Misalkan hasil research dari survei. Kita bisa tahu bahwa persepsi orang terhadap perusahaan X misalkan itu tidak baik, atau persepsi orang terhadap rumah di jalan Kota Bandung, ya rumah X misalkan, itu menyeramkan. Lalu kita ambil survei, ternyata hampir 80% mengatakan bahwa rumah itu menyeramkan. Oleh sebab itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kerangka berpikir deduktif ini dilakukan secara universal lalu dikonklusi secara eksklusif. Sementara metode berpikir induktif adalah kebalikannya. Lalu selanjutnya, kita harus memiliki yang namanya critical thinking skill di dalam mengkaji karya ilmiah atau teknik penulisan ilmiah. Dari critical thinking ini kita mulai, yang pertama adalah mencari permasalahan. Lalu kita mencari masalah atau problem solving. Masalahnya seperti apa? Dari masalah-masalah ini mungkin bisa saya berikan contoh di dalam kelas seorang guru memiliki permasalahan terkait dengan pembelajaran. Nah, dari masalah itu nilainya misalkan nilainya turun atau nilainya jelek. Nilai siswanya jelek. Nah, itu sudah menjadi satu permasalahan. Nah, dari masalah itu dicari jalan keluarnya seperti apa. Guru ini harus membaca lagi atau
mencari kembali kajian-kajian mengenai kenapa penyebab-penyebab suatu nilai itu bisa turun. Lalu diadakanlah making decision atau membuat satu hipotesis. Setelah membuat hipotesis atau dugaan sementara, misalkan dugaannya karena teknik belajarnya yang kurang bervariatif. Lalu diambillah analyzing atau kita menganalisis data yang sudah kita ambil. Selanjutnya diberikan reasoning, ya, diberikan kenapa hal tersebut bisa terjadi, didiskusikan, lalu ditarik kesimpulan atau evaluasi. Ini yang disebut sebagai critical thinking skill yang memang harus dimiliki oleh setiap akademisi untuk melakukan teknik penulisan ilmiah. Lalu karakteristik dari metode ilmiah. Di sini karakteristik metode ilmiah itu semua berangkat dari masalah. Penulisan artikel ilmiah harus berangkat dari kehendak untuk memecahkan masalah. Meskipun dalam tataran konseptual ya, tanpa permasalahan kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam membuat sebuah artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah. Karakteristiknya dari metode ilmiah menurut Davis and Konzena, yang pertama adalah metode ilmiah bersifat kritis dan analitis, sehingga seseorang bisa menggali permasalahan-permasalahan lebih mendalam. Lalu metode ilmiah adalah bersifat logis, memiliki silogisme yang akurat. Bersifat logis ini juga bisa terkait dengan hal-hal yang masuk akal. Jadi kalau misalkan ada kenapa pesawat bisa terbang, ya mungkin karena di situ ada hukum fisika, ada hukum mekanis, ada hukum mungkin biologis yang lain-lain ya. Tentunya itu adalah hal yang logis jika diperhitungkan secara akurat. Lalu metode ilmiah adalah bersifat objektif. Objektif ini terkait dengan sudut pandang atau cara pandang peneliti. Tentunya peneliti yang objektif harus berdasarkan apa yang digali secara deduktif. Jadi frame-nya itu dari rasionalitas dan deduktif. Sehingga metode ilmiah itu dapat dikatakan sebagai objektif. Nanti ada secara subjektif, tentu subjektif itu tidak masuk ke dalam karakteristik metode ilmiah. Jadi harus berdasarkan objektif. Lalu metode ilmiah bersifat konseptual dan teoritik. Artinya, konseptual ini adalah hasil temuan-temuan yang lalu yang sudah dipatenkan dan dipublikasikan sehingga bisa digunakan menjadi teori-teori baru yang siap untuk dikembangkan. Lalu metode ilmiah adalah empiris, yaitu dari hasil kajian yang sudah ada, temuan-temuan yang sudah ada, atau pengalaman-pengalaman yang memang sudah beruntut dilakukan kajian secara yang disebut sebagai kajian empiris, yaitu dari hasil pengalaman yang nyata. Lalu metode ilmiah juga memiliki karakter sistematis. Artinya sistematis harus sesuai dengan prosedur kaidah ilmiah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi selanjutnya mengenai bagaimana kaidah ilmiah ini disebut sebagai sistematis. Berangkat dari teori, lalu kita bisa tarik hipotesis, kita lalu mencari indikator-indikator yang menggambarkan hal tersebut, lalu kita bisa ambil data secara survei misalkan, dan ditarik kesimpulan dari umum ke khusus. Terima kasih pada kesempatan kali ini.
Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya.